Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavin Zurifi Nafir Abdi. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Gelagah Banyuwangi, cabang lomba monolog dengan judul Musim Paceklik Desa Nelayan Srengenge Wetan. Selamat menyaksikan. Setiap malam terasa menakutkan bagi banyak anak seumuranku kala itu. Di desaku sendiri, Srengenge Wetan. Desa kami sudah lama terkena musim paceklik. Ikan-ikan yang kami tangkap terus-menerus berkurang. Bahkan tak jarang ataupun hanya sekedar kadang-kadang kami tidak menangkap seekor ikan pun. Hanya sampah yang memakan pancing kami dan terbawa oleh jala kami. Sudah 1 tahun setengah para nelayan berhenti untuk melaut menangkap ikan. Ya, banyak di antara mereka memilih untuk mencari pekerjaan lain. Ada yang menanam umbi-umbian. Ada pula yang menjadi buruh panggul di pasar-pasar terdekat. Ada juga yang menjadi pemanjat pohon kelapa. Mirisnya, ada orang-orang yang memilih bekerja menjadi seorang pencuri. Oh iya, aku belum memperkenalkan namaku. Perkenalkan, aku Fakih, seorang remaja berusia 15 tahun. Keluargaku bermata pencaharian sebagai seorang nelayan. Namun ya dikarenakan musim paceklik ini, ayahku memilih untuk menanam umbi-umbian. Aku bercita-cita ingin menjadi seorang nelayan yang hebat seperti ayah, menaklukkan badai di tengah laut saat menangkap ikan. Namun aku meragukan cita-cita itu dikarenakan musim paceklik ini. Karena juga banyak orang-orang serakah yang terus-menerus membuang sampah sembarangan. Bahkan setelah itu tak henti-hentinya mengambil hasil laut, mengeruk hasil laut tanpa memikirkan kerusakan yang terjadi di dalamnya. Aku rasa itulah yang membuat lautan murka dan terjadilah musim paceklik ini. Aku rindu dengan keadaan desaku sebelum musim paceklik ini ada. Kurasakan angin lembut dari pesisir laut membelai halus wajahku. Aroma amis dari ikan seperti menyelimuti suasana kala itu. Aku dan teman-teman bisa bermain dengan riang tanpa harus saling lempar tuduhan. Ya, bapakmu kan miskin. Pantas saja kalau bapakmu menjadi seorang mencuri. Ya, bapak kami memang miskin, tapi kami hidup bahagia. Ya bapakmu itu yang pencuri. Oh, ya bapakmu itu. Ah, dasar miskin. Ya bapakmu itu. Orang mukanya saja sudah kayak preman. Oh, ngajak berantem kamu. Maju sini. Sudah. Kok malah berantem? Di zaman-zaman seperti ini, kalau kalian berantem dan saling lempar tuduhan, itu akan semakin memperkeruh suasana. Tidak seharusnya kalian saling lempar tuduhan, apalagi nggak berdasar seperti itu. Ya begitulah kurang lebih reka ulangnya. Tak hanya anak-anak, bahkan orang dewasa pun melakukan hal demikian. Warga desa, para tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, mereka sepakat untuk melakukan ritual sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan sampai pada satu saat, sesepuh desa mengadakan suatu pertemuan. Warga-warga desa mulai datang satu persatu. Para tokoh masyarakat, lalu pemuka-pemuka agama. Siang itu, aku dan teman-teman juga ikut dalam rapat itu, mendengarkan dari belakang. Sesepuh desa membuka rapat kali itu.
Selamat siang saudara-saudara sekalian. Seperti yang sudah kita tahu bersama, saya mengumpulkan panjenengan semua di sini untuk membahas permasalahan musim paceklik di desa kita. Pak, apakah saya boleh untuk memberikan mungkin pendapat? Oh iya, silakan. Menurut saya ini ya Pak, menurut saya banyak itu terlalu serakah mengambil hasil laut tanpa memikirkan pembibitan ulang. Jadinya ya jadi seperti ini. Supratman, kok kamu seenaknya saja menyalahkan orang lain? Memangnya nggak ada kaca di rumahmu? Loh, kok marah? Kan memang itu faktanya. Iya, memang itu faktanya. Tapi kamu hanya menyalahkan orang lain tanpa ngaca sama dirimu sendiri. Loh, kok marah? Orang saya ndak salah kok. Kamu jangan macam-macam dengan hal seperti itu. Kamu harusnya mengaca dulu sama diri kamu sendiri. Loh, kan memang benar banyak orang itu terlalu serakah mengambil hasil laut sampai ada pencuri seperti kamu itu. Kurang ajar kamu menyebut aku pencuri. Maju sini Supratman. Sudah. Kenapa jadi bertengkar seperti ini? Supratman, apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan? Ya, sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan pendapat saya, Pak, untuk menyadarkan masyarakat. Pak, apakah saya boleh memberikan saran? Bagaimana kalau kita mungkin bisa urunan lalu membagikannya kepada fukoroh dan masakin atau fakir dan miskin? Saya izin menambahkan, bagaimana kalau mungkin dari uang-uang itu kita kumpulkan untuk membeli sapi, lalu dagingnya kita bagi-bagi dan kepalanya kita hanyutkan di tengah laut untuk memberi makan ikan. Oh, petik laut. Seperti di desa-desa sebelah kan, yang katanya petik laut atau ritual-ritual apalah gitu. Ya, terlepas dari apapun itu namanya. Jadi mungkin dari kekurangan dananya itu kita bisa mintakan kepada kepala desa, bupati dan lain sebagainya. Pak, saya izin bertanya. Kita ini ibarat cucian yang sudah diperas habis airnya. Gimana caranya kita mungkin bisa ikut urunan? Ya, mungkin seperti yang Pak Made sampaikan, ini tidak harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sebentar. Ya, jadi sebagian saja dari penghasilannya disumbangkan gitu. Tidak harus sebentar. Kita bisa menyelesaikan dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana semuanya? Apakah setuju? Setuju. 1 bulan kemudian terkumpullah sejumlah uang dan kami berhasil memperoleh seekor sapi jantan dan seekor sapi betina. Seperti yang sudah kita sepakati, sapi jantan disembelih kepalanya, dibagi-bagikan kepada banyak warga desa, seluruh warga desa. Dan untuk sapi betina akan dikembangbiakkan untuk masa-masa mendatang. Lalu kepala dari sapi jantan tersebut dilarung ke tengah laut dengan iring-iringan kapal besar juga kapal kecil. Setelah acara inilah masyarakat desa ekonominya semakin membaik, kesejahteraan pun semakin teratur dengan baik. Dan aku harus melanjutkan cita-citaku sebagai seorang nelayan yang bijak tanpa merusak lautan dan mengambil seperlunya saja. Aku ingin menjadi inspirasi bagi banyak orang. Berkat kebersamaan itulah kesejahteraan masyarakat semakin termumpuni dengan baik dan ikan-ikan mulai berdatangan.